Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Allah sediakan dimanapun saudara berada. Pagi hari ini kembali kita lanjutkan kaji kita kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub pada halaman 101. Kajian tentang fadilah doa. Al-Babut Tasi'u Asara fi Fadilatid Doa. Bab yang ke-19 pada menyatakan kelebihan doa. Firman Allah Ta'ala, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Dan apabila bertanya akan dikau ya Muhammad oleh hambaku daripada aku, maka bahwasanya aku memperkenankan doa orang yang minta doa apabila mendoa ia akan daku. Dan ditanya orang akan Ibrahim bin Adam bin Adham rahimahullah ta'ala, apalah hal kami meminta doa akan kami, meminta doa akan Allah Ta'ala, maka tiada diperkenankannya bagi kami. Katanya bahwasanya kamu ketahui akan Rasulullah, maka tiada kamu ikut akan sunnahnya, dan kamu ketahui akan Quran, maka tiada kamu amalkan dengan dia, dan kamu makan akan nikmat Allah, maka tiada kamu tunaikan syukur nikmatnya, dan kamu ketahui akan surga, maka tiada kamu tuntut akan dia, dan kamu ketahui akan neraka, maka tiada kamu takut daripadanya, dan kamu ketahui akan setan, itu seteru kamu, maka tiada kamu perang akan dia, dan tetap muwafaqah kamu akan dia, dan kamu ketahui akan mati, maka tiada bersedia kamu baginya, dan tanam kamu akan beberapa orang mati, maka tiada kamu mengambil iktibar dengan mereka itu, dan kamu tinggal akan aib diri kamu, dan kamu membimbang kamu dengan aib manusia. Kata Syekh Abdul Qadir, tiada seyogianya bagi imam dan makmum bahwa keluar keduanya daripada masjid, yakni tempat sembahyang, dengan tiada meminta doa. Firman Allah Ta'ala, fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Yakni maka apabila selesai kamu daripada ibadah, maka pintakan olehmu pada meminta doa, dan kepada barang yang pada Tuhan engkau itu maka gemar olehmu dan tuntut olehmu daripadanya dengan tadarruk. Ya. Hari ini kaji kita tentang doa. Dalam kitab ini pada bab yang ke-19 tentang fadilah doa, ini didasari oleh firman Allah. Jadi bab yang ke-19 pada menyatakan kelebihan doa, firman Allah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Dan apabila bertanya, jadi kalau ada bertanya orang kepada engkau ya Muhammad, hamba-hambaku, jadi hamba-hambaku ini bertanya kepadamu ya Muhammad daripada aku, maksudnya tentang Allah lah, maka bahwasanya katakanlah kepada mereka bahwasanya aku hampir itu artinya dekat. Aku dekat memperkenankan doa orang yang meminta doa. Jadi Allah itu mengabulkan doa orang yang meminta doa apabila dia mendoa kepadaku, kepada Allah. Dan ditanya orang, jadi ada orang bertanya kepada Ibrahim bin Adam, dan ditanya orang akan Ibrahim bin Adam rahimahullah. Siapa Ibrahim bin Adam ini? Nama aslinya Abu Ishaq Ibrahim bin Adam bin Mansur Al-Balqi, ulama yang lahir pada awal abad ke-8 Masehi. Dia ini ulama sufi, kalau namanya asal dari Afghanistan. Wafatnya ini pada tahun 782 Masehi. Maka itu kelompokkan beliau ini ulama yang hidup pada tahun 8 Masehi. Karena kan udah mendekat zaman Masehi. Masih tahun 700-an. Ya, jadi seorang ulama sufi, ya, jadi Ibrahim bin Adam ini ditanya orang, hal kami meminta doa, kami datang selalu kami memohon kepada Allah minta doa, maka tiada diperkenankan Tuhan, tapi selalu kami tak dikabulkan Allah permintaan kami itu, berdoa kami selalu, tapi tak Allah kabulkan doa kami. Apa halnya itu? Kenapa bisa begitu? Katanya, lalu Ibrahim bin Adam pun menjawab, kata beliau, mengapa doa kalian tidak dikabulkan Tuhan? Asbabnya adalah bahwasanya
kamu ketahui akan Rasulullah. Kalian kenal, paham kalian tentang Rasulullah itu utusan Allah, maka tiada kamu ikut akan sunnahnya. Tahu kalian bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah, tapi sunnah-sunnah Nabi nggak mau. Sunnah Nabi itu ya ucapan Nabi, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi kan sunnah itu. Nah, apa yang dibiasakan oleh Rasulullah, cara tidur, cara makan, cara berpakaian, cara berbicara, nah, itu kan termasuk sunnah Rasulullah. Nah, tapi tak mau kalian ikut itu. Tahunya kalian bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, tapi sunnahnya nggak mau kalian ikut. Itu penyebab doa nggak kabul. Kemudian kamu ketahui akan Quran, maka tiada kamu amalkan dengan dia. Quran kita tahu, kitab suci, pedoman hidup. Tapi perintah Quran, larangan Quran, mana kita pedulikan? Perintah Quran nggak kita laksanakan, larangannya kita buat pula, bukan kita jauhi. Nah, jadi kalau Quran selalu dibaca tapi tak diamalkan, itu penyebab doa nggak kabul. Jadi kamu makan nikmat Allah tapi tak mau bersyukur dengan nikmat Allah. Jadi jangan sampai kita ini selalu makan nikmat Allah, baik nikmat yang nampak atau yang tak tampak, tapi kita nggak mau bersyukur. Syukur itu bisa dengan ucapan Alhamdulillah, bisa mengarahkan nikmat tersebut kepada yang diridhoi oleh Allah. Harta diimpakkan, disedekahkan, kesehatan digunakan untuk taat, mata digunakan untuk baca Quran. Itu kan termasuk bagian dari syukur, menggunakan nikmat Allah anggota tubuh kita ini atau nikmat-nikmat yang Allah kasihkan sama kita itu ke arah yang diridhoi. Itulah maksud katanya syukur nikmat itu. Jadi kalau seandainya kita ini sering memakan nikmat Allah tapi nggak mau bersyukur, doa kita nanti nggak kabul. Kemudian kamu ketahui akan surga, tiada kamu tuntut akan dia. Nah, tahu kita surga itu ada, tapi kita nggak beramal untuk masuk surga. Harus diingat ya, masuk surga ini nggak gratis. Nggak ada masuk surga ini bantuan orang dalam, tak ada. Masuk surga ini dengan amal ibadah. Antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'madun. Udkhulul jannata bima kuntum ta'madun. Nah, jelas ayat kan. Masuk surga lah kamu dengan amal ibadah. Kita ada masuk surga ini dengan tak beramal. Walaupun ujung-ujungnya amal yang diridhoi Allah. Kalau ada amal kita tapi Allah ridho, itu sudah memasukkan kita. Tapi kalau tak beramal, dari mana Tuhan ridho sama kita? Jadi kalau kita tahu surga itu ada tapi kita nggak mau beramal, ini penyebab doa nggak kabul. Kemudian kamu ketahui akan neraka, tapi kamu tiada takut daripadanya. Tahu kita neraka itu ada, cuma kita nggak menghindar, nggak takut, malah kita mendekat, nggak mau kita beramal, nggak mau kita lari daripada hal-hal yang membuat kita terjerumus dari neraka. Kalau begitu cara hidup kita, tahu neraka tapi tak lari, tak berusaha untuk menghindar, doa tak kabul. Kemudian yang berikutnya lagi, kau ketahui setan itu seteru. Tahu kita setan itu seteru itu musuh. Setan itu musuh, tapi kamu tiada, kamu perang akan dia. Tak kau lawan, namanya perang. Perang itu kan melawan dia. Nah, jadi kalau kita tahu setan itu musuh, tapi nggak kita lawan, malahan kita kawani dia, tetap kita muwafakoh itu bersamaan dengan kelakuan setan, ini juga penyebab doa tak kabul, muwafakoh. Banyak tuh setan tuh senjata dia menggoda manusia ini kan dengan hawa nafsu. Dia bisikkan dengan hawa nafsu kita, lalu kita buatlah perbuatan setan, takabur, membangkang, maksiat. Nah, jadi kalau seandainya seperti itu, kita tahu setan itu musuh yang nyata, justru kita mau dengan perbuatan setan, dengan gaya hidup setan, ini juga penyebab doa kabul. Kemudian kamu ketahui mati itu, kamu ketahui akan mati, maka tiada bersedia kamu baginya. Kita tahunya mati itu ada. Tak ada orang yang hidup abadi muka bumi ini kecuali Allah. Allah yang kekal abadi kan. Cuma kita nggak sedia. Nggak sedia, nggak bersiap-siap. Kalau kita tahu kita akan mati, bersiaplah. Apa persiapannya? Bekal sebelum balik. Kan begitu kan? Apa kata Abu Bakar Siddiq kan, man dakhalal qabra bila zat faka'annama raqibal bahra bila sapinah. Orang yang masuk kubur tanpa membawa bekal seperti orang yang pergi ke laut tak naik kapal. Nah, kan ngeri itu, perjalanan panjang mau menyeberangi lautan tapi bekal tak ada, nggak akan selamat. Nah, makanya kita harus berbekal, beramal ibadah, melakukan ketaatan, bertobat. Itulah bekal kita. Kalau kita hanya tahu mati itu ada tapi kita nggak berbekal, itu juga penyebab doa nggak kabul. Kemudian kamu tanam
dan tanam kamu akan beberapa orang mati, maka tiada kamu mengambil iktibar dengan mereka itu. Selalu kita antarkan mayat ke kubur. Nah, kan begitu, kita kuburkan orang. Tapi kita nggak pernah mengambil pelajaran. Kalau hari ini kukuburkan orang, hari ini kurus fardu kifayahnya, kumandikan dia, kukapankan dia, kusalatkan dia, itu ketika aku akan diginikan orang. Seharusnya makin sering kita bertakziah mengurus mayat, ya semakin itulah membuat nasihat sama kita. Nah, hari ini dia yang duluan, besok mungkin aku. Nah, jadi kalau sempatlah kita selalu menguburkan orang tapi kita nggak bisa mengambil pelajaran, yang paling parahnya lagi ya mati-mati dah tiba waktunya. Nah, ketawa-ketawa, kan banyak begitu. Kuburan dia pun merokok, kuburan dia pun kadang makan. Nah, ketawa-ketawa lagi, selfie-selfie lagi di kuburan tuh. Nah, ini kan nampak seolah-olah nggak bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran. Nah, kalau begitu modelnya doa kita nggak akan dikabulkan Allah. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, kamu tinggal akan aib diri kamu, dan kamu membimbang dengan aib manusia. Maksudnya kita nggak mau mengurus kekurangan kita, aib kita pribadi, tapi kita sibuk. Nah, bimbang itu sibuk, membimbang kita sibukkan, kita heboh mengurus aib manusia. Padahal agama menyuruh, Nabi mengingatkan, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk mengurus aibnya sendiri sehingga dia lupa mengurus aib orang lain. Jadi aib kita yang kita urus, usah kita sibuk mengurus aib manusia. Karena menghibah orang, menceritakan aib orang di belakang dia, bukan di hadapan dia, di belakang dia, itu termasuk bagian daripada ghibah. Ghibah ini bahaya ini. Dosanya berat untuk terampuni sebelum yang kita ghibah itu memaafkan kesalahan kita. Bahkan doa kita terhambat, tak dikabulkan Tuhan. Akibat kita suka menghibah orang lain. Itulah jawaban dari Ibrahim bin Adam ketika ditanya oleh penduduk tentang doa yang selalu mereka minta sama Allah, tapi doa tidak diijabah oleh Allah. Kemudian berikutnya kata Syekh Abdul Qadir, ini kalau disebut nama Syekh Abdul Qadir, yang masyhurnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, apa kata beliau? Tiada siogianya, tak sepatutnya, tak sepantasnya, tiada siogianya, tak sepantasnya bagi seorang imam dan bagi seorang makmum bahwa keluar keduanya itu keluar daripada masjid, tempat mereka melakukan sholat, dengan tiada meminta doa. Jadi kalau ada imam makmum itu jangan sampai habis sembahyang langsung melompat keluar, tak berdoa, tak berzikir. Nah, tentulah duduk sebentar berzikir, terserah mau doa bersama-sama, mau doa pribadi, nggak jadi persoalan. Tapi yang jelas itu termasuk anjuran selesai sholat itu berdoa. Jadi kalau adalah orang habis sembahyang langsung keluar tak berdoa, itu tak patut, tak perlu kita contoh-contoh, tak perlu kita lestarikan budaya seperti itu. Itulah kata si Abdul Qadir Jailani. Kenapa rupanya? Karena ada dalilnya dalam Al-Quran. Allah berfirman surat Al-Insyarah itu kan 7 sampai 8 ayat 7 sampai 8 itu. Fa iza faraghta fansab wa ila rabbika faraghab. Yakni maka apabila selesai kamu daripada ibadah, maka pintakan olehmu pada meminta doa. Sudah selesai ibadah, berdoa. Itu ayatnya. Apabila kau sudah selesai beribadah, berdoa. Nah, dan kepada barang yang pada Tuhan engkau itu, maka gemar olehmu. Maksudnya semua nikmat-nikmat Allah yang Allah karuniakan, nikmat-nikmat Allah yang lain, kita gemar. Gemar ini apa maksudnya? Gemar itu selalu dipahami adalah suka. Kau haraplah, kau capek lagi. Kau dapatkan juga lah nikmat-nikmat Allah tersebut. Begitulah. Gemarlah olehmu dan tuntut olehmu. Cari olehmu nikmat tersebut. Dengan bagaimana caranya? Dengan tadarru. Tadarru ini merendah diri di hadapan Allah. Nampak tawaduknya kita kepada Tuhan tadi. Itu namanya tadarru. Kemudian yang berikutnya lagi, dijelaskan lagi ini, dan sungguhnya datang pada hadis daripada Anas bin Malik daripada Nabi SAW sabdanya, apabila berdiri imam pada mihrab dan beratur segala saf, turun rahmat, maka mula-mula ia turunnya mengenai akan imam, kemudian orang yang sebelah kanannya, kemudian orang yang sebelah kirinya, kemudian bercerai-cerai rahmat itu atas segala jamaah, kemudian menyeru malaikat
dapat laba lah si anu dan rugilah si anu. Maka orang yang laba itu, orang yang dapat laba itu orang yang mengangkatkan dua tangannya dan meminta doa kepada Allah Ta'ala. Apabila selesai ia daripada sembahyangnya. Dan yang rugi itu orang yang keluar daripada masjid dengan tiada minta doa. Berkata malaikat, hai fulan, terkaya engkau daripada Allah Ta'ala, tiada engkau berhajat kepada Allah. Intaha, selesai, rujukan. Jadi ini ada sebuah riwayat disebutkan, dan sesungguhnya datang pada hadis, berarti ada dalam sebuah hadis daripada Anas bin Malik. Nabi SAW bersabda. Dalam riwayat ini sebutkan begini, apa kata Nabi? Apabila berdiri imam, kalau imam itu sudah berdiri mau jadi imam di mihrab di depan dan beratur segala saf, artinya saf-saf sudah beratur mau melangsungkan salat berjamaah, begitulah. Sudah beratur segala saf, turun rahmat Allah. Rahmat Allah itu turun melimpah banyak. Maka mula-mula ia turun. Jadi rahmat yang pertama kali itu turun kepada siapa? Mengenai imam. Jadi turun rahmat itu kena ke imam duluan. Nah, kemudian sudah itu orang yang sebelah kanannya imam. Nah, udah imam dapat sebelah kanan. Kemudian kemana lagi? Orang yang sebelah kanannya. Kemudian orang yang sebelah kirinya. Sebelah kiri imam. Berarti sebelah depan itu sebelah kanan, sebelah kiri. Kemudian yang berikutnya lagi, bercerai-cerailah rahmat itu. Udah habis itu, berseraklah rahmat tersebut. Kemana lagi? Ke atas segala jamaah, ke semua jamaah yang ikut melaksanakan sholat. Nah, udah itu bagaimana lagi? Kemudian menyeru malaikat, ada malaikat yang berseru memanggil. Apa kata malaikat tersebut? Dapatlah bala si anu, beruntunglah si anu, rugilah si anu. Ini orang beruntung, ini orang rugi. Jadi ada malaikat berucap seperti itu. Kemudian maka orang yang laba itu, kata dia, jadi orang yang dapat keberuntungan tadi, orang yang dapat bonus lah, orang yang dapat laba, bonus keberuntungan, siapa itu? Orang yang mengangkatkan, jadi mereka yang mengangkatkan dua tangannya dengan minta doa. Jadi orang yang berdoa habis sholat. Jadi orang-orang yang selesai sholat, habis sholat mereka berdoa, itu orang yang beruntung. Nah, itulah kata malaikat itu. Nah, kemudian sebaliknya, jadi meminta doa kepada Allah. Apabila selesai ia daripada sembahyang, itu orang yang beruntung. Dan yang rugi, jadi siapa yang rugi? Yang disebutkan malaikat tadi, itulah dia orang yang keluar daripada masjid dengan tiada meminta doa. Dia langsung melompat berzikir tidak, berdoa tidak. Itu orang yang merugi. Tiada meminta doa. Berkata malaikat, kata malaikat, ini malaikat langsung berucap nih, hai fulan, terkaya engkau daripada Allah. Hai si Anung, kau memang udah merasa paling kaya lah daripada nikmat Allah. Artinya kau udah nggak butuh lagi dengan nikmat Allah tuh. Itulah terkaya pulan daripada nikmat Allah. Berarti kau udah nggak butuh, namanya udah kaya mana butuh, kan begitu. Jadi kau tak butuh dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada bagi engkau berhajat kepada Allah. Jadi kau udah nggak butuh lagi. Makanya kalau ada seandainya orang tuh yang nggak mau berdoa, memang dia nggak butuh Tuhan. Dia menganggap dia udah hebat segala-galanya, udah mampu segala-galanya. Tapi kalau kita ini masih mau kita berdoa, kita butuh sama Allah, bagus akidah dan tauhid kita. InsyaAllah, dan waktu kita akan sambung lagi kaji ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.